Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat serta hidayahnya, yang telah memberikan kita untuk berkumpul kembali. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju ke terang benderang, yaitu Adinul Islam ini. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi dari kelas 9 atau disebut PRIPM Ranting Masa Mutulah. Di sini kita bersama pemateri. Oke, saya perkenalkan, nama pemateri Farhan Ujilas. Jadi pematerinya ini apa ya? Pematerinya tentang ke-IPM-an. Jadi tanpa pikir panjang, kita langsung serahkan ke pematerinya. Tempat dan waktu saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, yang saya hormati selaku pembawa acara Mas Ahmad Habibi, juga teman-teman yang saat ini sedang mengikuti P2KS di MTS Muhammadiyah 1 Malang. Seperti yang disampaikan oleh Mas Habibi tadi, materinya tentang ke-IPM-an. Ya, jadi kita coba mengenalkan IPM, mulai dari sejarah, kemudian bagaimana proses berdirinya, perubahan-perubahan apa yang terjadi dari zaman ke zaman. Ya, ini luas memang kalau kita membahas tentang ke-IPM-an. Ya, jadi apa itu IPM? Ya, singkatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. IPM ini merupakan organisasi otonom, ortom ya, di Muhammadiyah, yang dia basis masanya adalah pelajar. Ya, jadi sama halnya dengan pemuda Muhammadiyah, Hizbul Waton, Tapak Suci, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, apalagi Nasihatul Aisyah, yaitu adalah organisasi otonom di Muhammadiyah. Termasuk juga IPM, teman-teman. IPM ini termasuk organisasi otonom di Muhammadiyah. Tujuan dari didirikannya IPM adalah terwujudnya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, diakhiri dengan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, sama dengan tujuan dari Muhammadiyah, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kita termasuk bagian dari Muhammadiyah. Ya. Namun basis masanya adalah pelajar. Nah, kalau pelajar, kita disebut pelajar itu apa sih? Ya, sebenarnya pengertian dari pelajar itu sendiri adalah seseorang yang terus-menerus belajar. Ya, bukan hanya di sekolah. Seperti saya contoh sudah mahasiswa, tapi saya masih di IPM. Ya. Dan kalau kita lihat juga, itu ada batasan umur di IPM. Kalau di daerah kita ya, PDIPM Kota Malang contoh. Ya. Itu sampai dengan 22 tahun. Ya, saya masih 20. Nah, itu yang dinamakan pelajar, yaitu orang yang terus-menerus belajar. Makanya kita di IPM juga sama. Kita harus terus-menerus belajar, karena seorang pemimpin sejati adalah pembelajar sejati. Ya, gitu, kurang lebih. Nah, kemudian kita masuk ke semboyan IPM. Sudah tahu semboyannya? Tahu. Apa itu? Nun wal qamal Ya,
Nun wal qalami wa ma yasturun. Quran surat Al-Qalam ayat 1. Itu yang menjadi semboyan kita ya untuk pergerakan kita. Jadi kalau misal sampean melihat MC mungkin atau penceramah yang kemudian sebelum menutup salam itu dikatakan nun wal qalam wa ma yasturun, berarti IPM gitu. Atau kalau enggak dia pernah di IPM. Ya, kalau enggak lagi dia terobsesi dengan IPM mungkin gitu. Ya, ini harus selalu dibawa semboyan itu. Misal kita sedang mengisi materi, sebelum mengakhiri dengan salam kita ucapkan itu tadi, nun wal qalami wa ma yasturun, yang artinya nun demi pena dan apa yang dituliskannya. Nah, teman-teman sekalian, makna dari Al-Qalam ayat 1 itu adalah gerakan IPM itu berbasis kepada keilmuan. Ya, Al-Qalam itu artinya pena atau pena apa ya, pulpen lah kalau sekarang. Ya. Nah itu. Kalau Al-Qalam wa ma yasturun dan apa yang dituliskannya. Jadi kita dipancing untuk terus-menerus berkarya. Kita harus buat program, harus buat kegiatan. Nah, itu makna dari menulis itu. Nah, kemudian kalau kita masuk ke sejarah IPM. IPM itu didirikan pada tanggal 18 Juli 1961. Ya, berarti mau milad ya. Iya. Sebentar lagi. 18 Juli 1961. Bagaimana proses IPM ini terbentuk? IPM itu diinisiasi oleh pemuda Muhammadiyah waktu itu. 1960 itu ada wacana untuk memekarkan intinya, melebarkan sayap dakwah Muhammadiyah ya, terutama pemuda Muhammadiyah. Mungkin kalau pemuda Muhammadiyah basis masanya adalah mungkin mahasiswa yang sudah lulus ya, atau anak-anak muda yang di masjid gitu. Dan akhirnya pemuda Muhammadiyah dalam kongresnya nasional ya skalanya itu mendirikan Ikatan Pelajar Muhammadiyah guna melebarkan sayap dakwah Muhammadiyah di kalangan pelajar. Nah, di kemudian hari saat Orde Baru, waktu itu presidennya adalah Pak Soeharto, bersama waktu itu Menpora atau Menteri Pemuda dan Olahraga, Insinyur Akbar Tanjung waktu itu. Ya, itu membuat keputusan bahwa di sekolah seluruh Indonesia itu wajib menggunakan OSIS ya sebagai organisasi kesiswaan atau mungkin pelajar gitu ya, organisasi di sekolah. Kemudian gerakan kepanduannya harus pramuka. Guna apa ya? Karena saat itu memang dikuatkan nasionalismenya. Kita disuruh untuk berubah menjadi OSIS. Bayangkan saat itu sudah didirikan tahun 1961 di masa Orde Baru. Menteri Pemuda dan Olahraganya Pak Akbar Tanjung dibuatkan surat keputusan yang isinya penertiban organisasi di sekolah harus berbasis kepada nasional dan Pancasila gitu. Nah, akhirnya IPM ini membuat satu trik supaya dirinya tidak bubar. Karena banyak organisasi yang waktu itu juga membubarkan diri atau menonaktifkan. Nah, jadi IPM ini membuat trik dengan mengubah namanya menjadi IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nah, apa bedanya? Selama ini yang dipahami orang-orang ya, pelajar itu ya mereka yang ada di sekolah. Nah, kalau remaja itu bebas. Saya termasuk remaja ya, 20 tahun di universitas misal. Juga kita mengenal istilah remaja masjid. Oh, ya.
Atau kalau di kampung itu kan ada ya, Karang Taruna ya, itu kan dominasinya remaja. Nah, karena trik itu tadi dibuat, kita tidak membubarkan diri, justru sayap gerakan dakwah kita semakin melebar. Karena yang awalnya tadi cuma basisnya di sekolah, pondok pesantren, panti asuhan mungkin. Tapi dengan digantinya menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah, itu kita bisa melebarkan kader kita. Ya, waktu itu memang juga banyak mahasiswa yang ikut IRM. Ya, karena itu tadi. Nah, kemudian pada Muktamar IPM tahun 2008, ya, Muktamar itu forum permusyawaratan tertinggi di tingkat Muhammadiyah lah khususnya, umumnya forum permusyawaratan tertinggi. Dalam Muktamar IPM atau IRM waktu itu masih yang 2008 di Surakarta, Jawa Tengah, IRM berubah nama menjadi IPM lagi sampai sekarang. Ya mungkin di Malang teman-teman bisa cek lah saksi nyata yang terlibat dalam Muktamar 2008 itu, teman-teman kakak-kakak kita yang menjadi IPM sebelum kita itu banyak masih yang di Malang yang mengikuti Muktamar itu, yang benar-benar tahu proses bergantinya IRM menjadi IPM dan sekaligus sebab-sebabnya. Nah, akhirnya Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, membuat surat keputusan yang isinya adalah organisasi kepelajaran di sekolah Muhammadiyah wajib IPM. Gerakan kepanduannya harus Hizbul Waton dan bela dirinya harus tapak suci. Ya, itu sudah perintah dari pimpinan pusat, ya, Majelis Dikdasmennya. Ya, jadi kalau sekarang ada sekolah Muhammadiyah tidak menggunakan IPM, yaitu menyalahi aturan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, maka harus dirubah itu. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang struktur di IPM, struktur pimpinan lebih tepatnya. Oke. Yang paling bawah, yang tingkatan sekolah, pondok pesantren, panti asuhan, remaja masjid, itu dinamakan pimpinan ranting. Ya, kalau di sini pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah MTS Muhammadiyah 1 Malang, karena sekolah. Nah, di atasnya pimpinan ranting ada namanya pimpinan cabang. Itu tingkat kecamatan. Kalau MTS Muhammadiyah 1 ini masuk dalam kecamatan Lowaru, jadi pimpinan cabangnya adalah pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Lowaru. Ya, kalau di Malang kan ada 5 kecamatan ya. Lowaru, Lojen, Blimbing, Gedung Gandang, Sukun. Nah, itu yang dinamakan pimpinan cabang. Atas pimpinan cabang, yaitu lebih tepatnya tingkat kabupaten atau kota. Nah, seperti saya dan teman-teman di IPM daerah, nah, itu namanya pimpinan daerah. Itu tingkat kabupaten kota. Kalau MTS masuk kota mana? Kota Malang, berarti pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Malang. Kemudian atasnya lagi ada pimpinan wilayah provinsi. Berarti kita masuk apa? Pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, karena kita berada di provinsi Jawa Timur. Ke atas lagi tingkat nasional itu namanya pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, oleh sebab itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu berkedudukan di pimpinan pusat, yang kantornya ada 2, di Jogja sama di Jakarta. Ya. IPM punya kantor semua ya, tingkat pimpinan wilayah misalnya itu di Surabaya, pimpinan daerah IPM Kota Malang itu ada di Jalan Gajayana kantornya, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada prinsip
prinsip target dakwah IPM. 4 kalau nggak salah ya. Keislaman, keilmuan, kemasyarakatan, dan kekaderan. Kenapa keislaman? Karena IPM berasaskan Islam. Kemudian prinsip yang selanjutnya itu prinsip keilmuan ya. Karena kita bahasanya pelajar, kita harus terus-menerus belajar, makanya IPM juga memakai prinsip keilmuan. Kalau tadi keilmuan, kemudian kekaderan, kemasyarakatan dulu ya. Nah, IPM itu harus terbuka terhadap masyarakat manapun, masyarakat sekolah, ya lingkungan sekolah, masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Dan yang terakhir adalah prinsip kekaderan. Diambil dari kata kader. Kader itu penerus, pelopor, pelangsung, dan penyempurna amanah, seperti lagunya IPM. Nah, kenapa harus kader? Ya, karena saya, kemudian sampean, itu tidak selamanya berada di IPM. Kita harus segera mencari pengganti. Tentu pengganti itu harus yang lebih baik. Nah, itu yang dinamakan prinsip kekaderan. Nah, kemudian saya juga ingin membahas mengenai perbedaan IPM dengan OSIS, boleh ya? Boleh. Ya, kalau teman-teman masih beranggapan IPM adalah OSISnya Muhammadiyah, salah. Perbedaannya di mana? IPM berasaskan Islam, sedangkan OSIS berasaskan umum. Ya, seperti yang saya sebutkan di prinsip tadi. Kemudian OSIS hanya ada di sekolah, sedangkan IPM itu tadi kita bisa di sekolah, bisa di panti asuhan, bisa di pondok pesantren, bisa di wilayah daerah, dan seterusnya. Itu yang dinamakan sebagai basis kita lebih luas daripada OSIS. Selanjutnya, selain itu tadi yang saya sebutkan, keislaman, keilmuan, kemudian yang terakhir kekaderan ya. Nah, IPM itu juga tadi menganut prinsip kekaderan yang membedakannya dengan OSIS. Kita harus tahu pengganti kita nanti siapa, bukan kita lulus sekolah kemudian kita tinggal organisasi itu, meninggalkan rumah kosong. Kurang lebih seperti itu. Nggak boleh, kita harus cari pengganti siapa di kelas kita yang minimal samalah dengan kita atau lebih progres. Itu nanti jadikan penerus. Kita lulus dari sekolah itu sudah ada yang menggantikan, yang meneruskan tombak perjuangan. Nah, itu yang membedakan IPM dengan OSIS. Ya, mungkin kalau kita bahas struktur bidang yang ada di IPM, banyak. Apalagi kemarin setelah Muktamar 2021 ya, Maret kemarin, di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, itu ada usulan bidang-bidang baru ya. Cuma saya enggak akan menyebutkannya ya, saya sebutkan yang sementara ini ada. Ya. Pertama adalah bidang kepemimpinan atau ketua umum. Di bawahnya ada sekretaris umum, bidang administrasi. Di bawahnya lagi bendahara, keuangan, administrasi keuangan. Kalau bidang ada bidang organisasi, ini biasanya yang namanya juga bidang organisasi ya, mengurusi internal, juga hubungan eksternal. Misal di MTS Muhammadiyah 1 ini ada bidang organisasi yang diurusi ya, pertama internal personal juga di ranting IPM Masa Mutu, kemudian juga bagaimana IPM ranting Masa Mutu ini berhubungan dengan pimpinan daerah, ya selaku pimpinan di atasnya. Itu bidang organisasi juga harus terlibat. Selanjutnya bidang kajian dakwah Islam, ini disebut bidang dakwah ya, ini yang memantau dan menghidupkan suasana keagamaan, keislaman di IPM ya, yang mengkoordinasi sholat duha, yang melakukan pengecekan saldo amal Jumat,
seperti itu. Mengadakan lomba-lomba lomba keislaman ya. Misal sedang tahun baru Muharram, kita adakan lomba adzan, lomba kultum, lomba tilawah gitu misal. Ya, kemudian ada bidang PIP, pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, ini bidang keilmuan. Kalau di sekolah ngapain ya? Kita cari mading contoh. Ya itu. Kemudian bidang perkaderan ya, yang mengurusi penerus kita nanti siapa, mengadakan pelatihan-pelatihan. Ada juga bidang asbu, apresiasi seni budaya dan olahraga. Ya, ini bidang yang paling have fun teman-teman. Ngapain aja? Ngadakan futsal. Futsal, lomba-lomba. Nah, lomba e-sport bisa enggak? Bisa mungkin. Bisa, karena kita sudah memasuki era ini ya. Jadi lombanya sudah anti mainstream. Iya. Ya, seni budaya dan olahraga untuk asbu. Nah, mungkin itu dulu pembahasan dari pengenalan IPM ya. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya sampaikan kepada saya kembalikan kepada Mas Habibi. Oke, terima kasih atas pematerinya. Sangat bagus ya. Tentang ke IPM-an. Oke, Mas Farhan. Saya ada pertanyaan. Mengapa Mas Farhan memilih IPM? Ya, karena saya bisanya cuma itu. Nah, ini serius. Bayangkan saya dulu pernah mencoba untuk masuk di tapak suci. Waktu itu di MTS Muhammadiyah 1. Ketika mau ke Jurda kan, kelas A dulu itu minimal berat badan adalah 25 kilo. Dan saya waktu itu cuma 23. Iya, saya nggak bisa. Saya bisanya IPM di HW contoh. Ya, saya dulu juga pernah bergabung di HW cuma sebentar. Nah, disuruh PBB menyamakan langkah kaki itu susah bener bagi saya. Terus saya juga pernah menjadi pemimpin apel waktu acara HW di MTS Muhammadiyah 1. Ya, itu banyak yang negur karena tadi banyak salahnya waktu saya mimpin. Ya, akhirnya saya ya cocoknya dengan IPM. Tuh, ya nggak apa-apa ya, kalau bisanya itu ya asal ditekuni gitu. Iya, tekuni. Nah, mungkin itu sih. Saya bisa terjerumus ke IPM sampai sekarang. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa yang Ipmawan Farhan rasakan atau dapatkan selama ber-IPM? Sebenarnya saya ber-IPM di MTS Muhammadiyah 1 ya, itu banyak hal yang saya dapat malahan. Bahkan itu menjadi pijakan saya untuk ber-IPM ke tingkat selanjutnya di daerah. Nah, contoh di IPM itu adalah istilah 3T. Tertib ibadah, tertib belajar, tertib organisasi. Nah, anak IPM ibadahnya yang pertama harus beres. Harus bisa baca Quran. Ya. Kemudian anak IPM itu nggak boleh berani sama gurunya. Ya, itu masuk ke dimensi tertib ibadah. Di bawahnya ada tertib belajar. Yang dimaksud adalah berkenaan dengan kondisi akademik. Anak IPM jangan sampai gak naik kelas, jangan bolosan. Jangan sampai nilainya merah 4, 5 gitu. Itu nilai apa nomor absen. Nah, meskipun saya tidak nuntut harus 100 ya, cuma jangan sampai merah gitu. Yang masuk tertib belajar. Kemudian yang terakhir, ini tertib organisasi. Setelah semua tadi beres, ibadah, belajar kita beres, barulah kemudian kita mengurusi organisasi. Jangan dibalik. Banyak rapat, akhirnya sering meninggalkan kelas alias bolos. Kemudian banyak agenda, misal menginap Sabtu Ahad, Seninnya nggak masuk. Yang capek. Itu dulu pernah saya tekankan ke anak-anak pimpinan ranting, ayo besok harus masuk, jangan ada yang nggak masuk. Kita Ahad pulangnya sore gitu,
jelas capek. Kalau acara nginep itu mesti begadang kan teman-teman ranting. Iya. Pasti capek. Nah, cuma saya tekankan, ayo besok jangan sampai ada yang nggak masuk yang alasan sakit dan lain-lain, capek. Nah, dari sana kemudian mengikuti kepada pola kehidupan saya. Saya ke SMA, ya gitu, waktunya saya ujian, ya tugas IPM ini saya serahkan kepada yang lain karena kita menganut kolektif kolegial gitu. Kita harus bersama. Kalau satu nggak bisa harus diambil sama bawahnya. Waktunya di kampus ada yang ujian ya. Ini sering kita terapkan di pimpinan daerah IPM Kota Malang. Mungkin yang UIN ujian dulu, kita off-kan dulu yang dari anak UIN itu. Ya. Kemudian setelah yang itu selesai biasanya kan UMM mengikuti ujian juga. Kita yang dari UMM off semua. Ujian dulu, IPM ya engkosik gitu. Nah, jadi seperti itu akhirnya kita merasa mendapatkan sesuatu di IPM karena itu. Termasuk public speaking contoh yang saya dapatkan. Tidak semua orang itu bisa ngomong di depan banyak orang, ratusan mungkin. Jangan ratusan, mungkin 10 orang aja udah gemeter itu mic-nya. Sedangkan di IPM kita harus bisa menyampaikan pendapat di depan berceramah. Makanya dulu di MTS Muhammadiyah 1 itu ada kultum ya. Oh iya. Jangan dikira itu program yang gampang buat bidang KDI waktu di MTS Muhammadiyah 1. Saya dapati teman-teman saya juga banyak yang membolos ketika jadwal kultum. Ya, artinya berbicara di depan umum itu tidak mudah dan saya dapatkan itu di IPM. Ya. Dan mengapa saya tertarik juga ke IPM waktu itu? Ya selain bisanya hanya itu. Iya. Karena waktu momen P2KS seperti ini, ya anak-anak IPM MTS Muhammadiyah 1 itu yang mengondisikan, yang menjadi panitia. Mereka bisa mengatur waktu, mereka bisa mengondisikan sholat jamaah, mereka bisa jadi moderator. Kakak-kakak saya tuh, saya pengen bisa seperti itu. Ya itu sebenarnya poin yang harus kita dapat ketika kita ber-IPM. Harus beda anak yang tidak masuk pengurus IPM sama yang jadi pimpinan di IPM. Harus ada nilai plus itu. Ya, anak IPM ya, soft depan itu seharusnya anak IPM semua. Kita berebut kebaikan gitu. Nah, jadi gitu. Ya, artinya ini juga berefek pada kehidupan saya. Jangan jalan dulu. Seperti itu, Mas. Dulu aja. Oke. Pertanyaan yang terakhir ya. Harapan Aman Farhan buat teman-teman peserta P2KS ini. Jadi teman-teman, saya juga pernah ada di posisi kalian juga ya. Sama Mas Habibie juga pernah dulu waktu jadi siswa baru. Kalau saya lulusan 2016 di masa mutu. Saya lulus tahun 2016, berarti saya masuk 2013. Nah, karena itu teman-teman jangan takut untuk mencoba ya, masuk organisasi ini. Insya Allah manfaatnya ya banyak dan bisa diterapkan di lini kehidupan pribadi kita gitu. Oke. Nah, apa ya itu tadi berbicara di depan umum, mengatur waktu, kemudian berkomunikasi dengan seseorang ya, misal dia lebih tua dari kita, bapak-bapak gitu ya, kita bisa istilahnya los gitu ya. Los. Tidak semua orang kan bisa seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Insya Allah manfaatnya banyak. Amin. Dan jangan takut untuk masuk ke IPM ya. Oke. Ya karena ini situasinya masih online ya. Si pandemi. Nah, kita harus menyesuaikan program dengan prokes gitu. Program kerja dengan protokol kesehatan. Ya ini kita harus memasifkan gerakan digitalisasi. Ya konten kreator itu bisa lebih didengar oleh orang lain ketimbang ustadz yang ceramah di masjid. Karena seperti itu. Ya, jadilah konten kreator
milih IPM ya. Gitu. Kita harus menunjukkan sisi baik IPM. Ya, kita promosikan IPM gitu sebagai konten kreator. Ya mungkin itu Mas. Oke, terima kasih atas jawabannya yang setelah dijawab ya oleh Ipmawan Mas Farhan. Oke. Sama-sama. Sama. Jadi cuma segini. Setelah sekian mari mendengar materi-materi ke-IPM apa itu ke-IPM-an, terus apa yang dapat dari IPM. Jadi kita harus mencoba berani ya untuk berorganisasi. Oke, untuk sekedar mengingatkan untuk teman-teman, jangan keluar rumah, jaga kesehatan, stay safe and healthy. Sekian dari kami. Nun wal qalami mamanya surun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. IPM Jaya, IPM Jaya, IPM Jaya, Jaya. Jaya.